Assalamualaikum. Good morning, student. Good morning. How are you today? I'm great. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas Ahmad Reza, saya persilakan. Okay, class, before we start our study, let's pray together. Start praying. Greeting to the teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Okay, before we start to our study, our attendance of this class, please say present on your back. Raise your hand. Understand? Yes. Good. First, Ahmad Reza. Present. Good. Aisyah Melani. Present. Good. Asifa. Present. Good. And then Chut Hilwa. Present. Good. Faiz. Present. Good. Kumala. Present. Good. Khairul Rizal. Present. Okay. Nazwar Rahma. Present. Oh, di sini. Oke. Next, Renal. Present. Good. Selanjutnya Zahwa. Present. Oke. Ada yang belum Miss panggil? Sudah semua ya? Yes, good. Alhamdulillah kita masuk semua ya. Di kondisi yang sedang pancaroba ini, kita harus tetap menjaga kesehatan. Yang pertama harus mengurangi minum es. Yang kedua harus mengurangi makan pedas. Yang ketiga harus teratur dalam tidurnya dan juga dalam makannya. Paham? Paham. Oke, biar lebih semangat belajarnya. Mari kita berdiri semua. Dan kita menyanyikan lagu nasional ya. Tangannya digepel, taruh di dada kalian. Oke? Ikutin aba-aba Bu Yulia. Tanah airku Indonesia, Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Mari kita tepuk tangan. Oke, sebelum saya mau memberikan materi yang akan saya kasih hari ini, saya ingin mengulas kembali materi yang sudah saya berikan minggu lalu. Ada yang masih ingat materinya apa? Oke, Umay, apa materinya? Pengertian seni lukis. Pengertian seni lukis, betul. Selanjutnya, Saya oke, Kumala. tema dalam lukis. Tema dalam melukis. Good. Selanjutnya, Ibu, Riza. unsur pada lukis. Unsur pada lukis. Good. Oke, kita coba ulas satu persatu. Pertama, dari tujuan lukis ada 3. Yang pertama ada apa? Ada komersial. Komersial. Yang kedua, kreatif. Yang terakhir, sosial. Good. Selanjutnya, tema dalam melukis ada 6. Coba, Nazwa, apa aja? Ada manusia dengan dirinya sendiri. Good. Manusia dengan manusia lain. Good. Manusia dengan alam sekitar. Manusia dengan alam benda. Manusia dengan aktivitasnya. Lalu yang terakhir ada manusia dengan alam kaya. Oke, betul? Oke, kita kasih plus. Oke, sebelum kita bahas materi sekarang, saya ingin beritahu dulu tujuan dari materi atau pembelajaran hari ini. Next, kita lihat. Adapun kompetensi dasar yang kita gunakan yaitu KD 3.1 mengenai
mengenai mengidentifikasi konsep unsur, prinsip, bahan, dan teknik pada karya seni rupa dua dimensi. Adapun tujuannya yaitu kita menganalisis sebuah karya seni lukis berdasarkan alirannya. Oke, next kita lihat. Nah, ini ada sebuah mind map ya. Mind mapping di mana sudah saya pernah berikan minggu lalu. Nah, minggu lalu kita sudah bahas mengenai unsur, ada tekstur, garis, warna, dan juga gelap terang. Lalu ada pun fungsinya yang tadi kalian katakan, ada kritik sosial, ada regi, dan juga ada komersil. Lalu ada pun unsurnya ya, ada unsur warna, lalu unsur gelap terang, dan lain sebagainya. Hari ini kita fokus untuk membahas aliran lukis ya. Ada banyak banget aliran lukis, tapi yang kita bahas ini hanya 6. Oke, next. Nah, saya akan berikan kalian video. Terlebih dahulu, silakan kalian simak. Oke, kira-kira ini tentang apa nih? Pameran apa nih? Pameran lukis. Pameran lukis. Oke, kalian lihat ya. Ciri-ciri dari lukisan itu seperti apa? Lalu warna yang tampil itu kan gimana? Ayo, disimak videonya lagi. Oke, kita kasih close dulu dong. Video yang sudah kalian lihat, kira-kira apa yang kalian bisa dapat atau pendapat kalian? Ayo. Apa, Rehan? Ada? Ada yang realisme. Oke. Kira-kira itu pameran apa sih tadi? Nah, pameran tadi itu adalah pameran lukis yang diadakan oleh para seniman muda yang berusia 5-15 tahun. Wah, berarti kalian yang usianya sudah besar dan lebih dari itu harus bisa melaksanakan sebuah pameran yang lebih dari yang sudah ditayangkan. Oke? Oke, gimana, sangat inspiratif nggak? Banyak banget ciri-ciri khas yang lucu, warna-warna tampilnya juga lucu, lalu karakternya beda-beda. Tadi ada gambar apa aja sih di situ? Gambar budak tani, rumah, rumput-rumputan, banyak kan? Oke, next. Saya mau tanya, siapa yang
menjawab perbedaan gambar pertama dan gambar kedua? Alia, silakan Alia, maju ke depan. Pada gambar di depan, kalau gambar yang nomor 1 menunjukkan gambar yang tidak nyata karena nggak mungkin kan di dunia ada tikus yang kepalanya itu kepala jam karena nggak mungkin banget. Nah, kalau gambar yang kedua itu adalah gambaran pemandangan alam. Oke, betul? Alia, saya punya sesuatu buat kamu. Nah, supaya lebih sehat, saya kasih buah vita buat kamu. Iya. Oke, masih ada satu soal lagi yang bisa jawab, masih tetap saya berikan buah vita. Next, kita ke soal berikutnya. Nah, siapa yang bisa membedakan gambar pertama dan gambar yang kedua? Ayo, siapa ya? Yang cowok deh ya, yang cowok. Dari cewek dulu, siapa nih yang cowok? Rohim. Oke, Rohim, silakan maju. Ayo, Rohim. Nah, oke, silakan dijawab Rohim. Ini gambar 1, warnanya terlalu cerah, yang ono. Yang ono tuh yang mana? Gambar 2. Yang gambar 2 kurang, warnanya kurang menarik. Terus sama Oke. yang ini nggak ada objek manusianya, nggak ada. Oke, betul? Selamat nih, saya kasih buah kita buat kamu. Oke, tadi adalah persepsi dari teman kalian yang mengatakan bahwa dilihat dari warnanya gambar 1 itu kurang menarik. Lebih menarik dibandingkan gambar yang kedua. Ya, lalu gambar 1 gak ada objeknya Bu, karena hanya sebuah pohon, pegunungan. Tapi gambar 2 ada objeknya. Nah, kenapa lukisan bisa berbeda-beda bentuknya? Karena itu disebut dengan sebuah aliran. Next, apa sih aliran itu? Irfan, silakan. Gaya metode dan paham khas yang diikuti oleh individu atau kelompok tertentu untuk menciptakan seni lukis. Oke, good. Jadi aliran itu pada intinya adalah sebuah gaya ya, atau konsep. Setiap aliran itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Bisa dilihat dari bentuknya, dari warna, atau dari konsep yang disampaikan. Nah, banyak banget aliran seni lukis. Ada kubisme, naivisme, impresionisme, dan lain sebagainya. Di sini saya membahas 6 aliran lukis. Next, kita lihat yang pertama. Next, ada aliran naturalisme. Dari namanya kita sudah bisa tahu, naturalisme berarti menggambarkan tentang alam atau pemandangan nature. Ya, contohnya seperti apa sih? Next. Oke, contohnya seperti ini. Ada pemandangan yang di ladang, ya, peternakan. Lalu ada juga pemandangan laut, pemandangan gunung. Ini contoh-contoh lukisan dari naturalisme. Tidak jauh dari bentuk-bentuk yang namanya dedaunan, pepohonan, dan juga ada buah-buahan. Paham untuk naturalisme? Paham. Oke, next yang kedua. Ada realisme, berarti sesuatu yang real, yang nyata dengan aslinya. Next, kita lihat contohnya biar lebih paham. Nah, ini contoh dari realisme, ya. Dari matanya itu, mata kiri dan mata kanan harus sejajar. Lalu dari proporsi tubuh atas dan ke bawah sampai kaki juga harus sama, harus sesuai dengan kenyataan. Itu disebut dengan realisme atau real. Paham? Paham. Oke, next selanjutnya ada surrealisme, yaitu penggabungan antara alam nyata dengan alam mimpi. Maksudnya gimana sih? Next, kita lihat contohnya. Nah, ini contoh dari surrealisme. Ya, terkadang lukisan surrealisme itu hanya bisa dimengerti oleh si pelukis. Ya, karena kalau misalnya kita lihat nih contohnya gambar tengah, gak mungkin dalam kenyataannya ada wanita cantik tapi matanya itu sebelahnya ombak. Nah, si seniman itu punya arti sendiri. Kenapa dia membuat ombak di matanya? Lalu kenapa yang sebelah kiri juga sama? Kenapa dia membuat khayalan, ya, sebuah piano yang dinaiki oleh seorang perempuan cantik dan lain sebagainya. Jadi sesuatu yang kemungkinan itu tidak terlihat seperti kenyataan itu disebut dengan lukisan surrealisme. Good. Next. Ekspresionisme, berarti lukisan yang mengekspresi. Next, kita lihat contohnya. Ada 2 contoh lukisan ekspresionisme yang punya konsep yang berbeda. Kalau yang pertama ada detailingnya, walaupun tidak terlihat seperti nyata, ya, tapi kita tahu ini bentuk badannya, ini kepalanya, ini tangannya. Lalu kalau yang kedua, dia tidak terlihat seperti nyata, dia seperti ekspresi, ya. Jadi di mana seniman
mempunyai ekspresi saat membuat karyanya. Sampai sini paham? Oke, next. Kubisme. Nah, kubisme itu adalah lukisan yang bentuknya menyerupai bentuk-bentuk geometris. Apa aja sih bentuk geometris? Segitiga, segi, kotak, dan lain sebagainya. Good. Next. Nah, ini contohnya lukisan kubisme. Ya. Jadi kepalanya dibikinnya mulutnya bulat oval, lalu di sini juga ada bentuk-bentuk seperti ragam hias dan lain sebagainya. Next. Naivisme yang terakhir. Naivisme itu adalah aliran yang kekanak-kanakan. Ya, next kita lihat. Nah, ini contohnya. Dia itu lebih menggunakan warna-warna yang nyentrik, lalu bersifatnya seperti humoris. Ya, jadi lebih kekanak-kanakan ya pokoknya. Itu aliran naivisme. Oke, next. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, Nadia. Kita bagaimana cara membedakan lukisan realisme dengan ekspresionisme. Oke, good. Silakan duduk. Oke, langsung saya jawab ya. Nadia bertanya, bagaimana cara membedakan lukisan realisme dengan ekspresionisme? Nah, kalau realisme itu dia terlihat real. Apa yang kita lihat di mata itu kita wujudkan dalam bentuk lukisan. Tapi kalau misalnya ekspresionisme, apa yang dilihat di mata itu bisa jadi sama dengan aslinya ataupun berbeda dengan aslinya. Jadi tergantung mood dari si seniman itu saat membuat karya. Seperti itu. Paham? Oke, good. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, Zahwa, silakan. Saya ingin bertanya, apa sih ciri-ciri dari lukisan naivisme itu sendiri? Ciri-ciri dari lukisan naivisme. Oke, ciri-cirinya adalah yang pertama, warnanya itu pasti warna-warna yang nyentrik, warna-warna pastel, warna-warna yang kanak-kanakan. Ya, ada nggak anak-anak yang suka warna hitam? Kira-kira anak-anak suka warna apa aja sih? Muda, ya, yang menarik perhatian mata mereka. Lalu setelah itu bentuk-bentuknya juga bentuk-bentuk yang humoris, seperti karakter kartun, lalu dongeng dan lain sebagainya. Sudah paham, Zahwa? Oke, sekarang bergantian saya yang akan bertanya kepada kalian. Ayo, harus bisa jawab ya. Oke, pertanyaan yang pertama, next. Oke, perhatikan gambar yang ada di sini. Aliran apa yang ada pada gambar tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Aisyah. yang jawabannya Abu, realisme. Realisme, kenapa realisme sih? Karena itu pasar yang menggambarkan kehidupan manusia dan itu yang melukisnya itu sesuai dengan apa yang dia lihat. Oke, good, betul? Oke, Aisyah silakan maju. Saya kasih 2 kita lagi biar sehat. Selamat ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, apa yang kalian tahu tentang gambar di depan? Aliran apa? Ya, Bu. Irfan. Jawabannya yang C, naivisme, Bu. Naivisme, kenapa sih Pak naivisme? Karena gambarnya menunjukkan kekanak-kanakan, Bu. Oke, good. Betul semua? Oke, silakan maju Irfan. Saya punya lagi nih, masih ada buat Irfan. Iya. Next. Oke, masih lagi. Aliran apa yang ada gambar sini? Ayo. Kakak. Natural. Kenapa naturalisme, Kakak? Karena itu keindahan. Memiliki keindahan apa kalau naturalisme? Ayo. Pemandangan alam. Betul? Oke, good. Kita kasih lagi. Nah, ini snack enak buat Keke. Iya. Masih ada lagi nggak ya? Siapa yang mau? Mau? Masih mau? Oke, next. Oke, terakhir deh nih. Siapa yang bisa jawab aliran apa yang ada pada gambar di depan? Tumala. Yang C, surrealisme. Kenapa surrealisme? Karena nggak mungkin kan kalau misalkan apa namanya kupu-kupu itu ditarik, itu kan karena kupu-kupu itu kan badannya kecil. Oke, betul? Oke, silakan maju ke depan. Nah, ini masih ada buah pita buat Tumala. Selamat ya. Oke, next. Oke, setelah kalian memahami perbedaan dan mengkategorikan seni lukis berdasarkan alirannya, sekarang saya akan berikan kalian sebuah tugas
berupa lembar kerja. Ya, lembar kerja ini bersifat individu, tapi kalian boleh diskusi dengan teman-temannya. Oke, saya bagikan dulu lembar kerjanya. Untuk kelasnya boleh tolong dibagikan. Oke, bagikan di atas sini ya. Ya. Oke, sudah dapat semuanya? Sudah ya. Silakan kalian kerjakan. Saya kasih waktu 10 menit ya. Jika ada yang ditanyakan boleh kalian maju ke depan. Oke, selamat mengerjakan.
apa enggak? Enggak. Terus kalau misalnya dari objeknya kira-kira bersifat humoris atau enggak? Enggak, lebih bersifat nyata kan? Iya. Nanti langsung ke aliran apa? Ekspresionisme. Oke, cool. Masih. Ya. Ya. Oke, cara menulis konsep ketika kamu sudah tahu area yang kamu pilih, lalu kamu kamu analisis atau kamu deskripsikan berdasarkan pandangan kamu dari objek lukisan ini. Kira-kira kamu bisa lihat dari warna yang tampilin, objek yang ditampilin, atau secara keseluruhan. Lalu kamu taruh menjadi sebuah ide atau makna dan juga konsep yang lebih paham? Oke. Gimana kelompok ini sudah? Kalau misalnya sudah selesai, kalian langsung share di grup WA Seni Budaya ya. Oke, Bu. Nanti saya urutin yang paling cepat selesai duluan. Setelah kalian selesai, kita akan presentasi dari hasil analisis yang sudah kalian kerjakan. Oke, yo, 2 menit lagi ya. Kirim, kalau udah kirim ya, di foto lalu kalian kirim ke grup. Renang sudah Renang? Sudah. Oke. Oke, sudah semua? Ya. Oke, saya coba cek dulu di grup ya. Oke, waktunya habis, time out. Yang sudah kalian share di grup akan saya tampilkan ya, berdasarkan siapa yang paling selesai pertama. Oke, kita mulai dari yang pertama yang masuk, yaitu Najwa. Oke, Najwa silakan dari depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Rahman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis karya seni lukis berdasarkan aliran lukis.
Judul karya lukis yang saya pilih berjudul The Persistence of Memory. Lalu seniman dari karya lukis ini yaitu Salvador Dali. Aliran dari karya lukis ini yaitu aliran surrealisme. Kenapa aliran surrealisme? Karena menggabungkan antara dunia nyata dan mimpi. Karena kan pada nyatanya jam minggu itu kan nggak ada yang mulai kan. Nah, untuk konsep atau makna yang ada pada lukisan ini yakni karya surrealisme yang terkenal memperkenalkan citra jam saku yang meleleh dengan lembut. Ini melambangkan teori Dali tentang kelembutan dan kekerasan yang merupakan pusat pemikirannya pada saat itu. Seperti yang dituliskan oleh Dawn Katz, yang tahan lembut adalah simbol tidak sadar dari realitas ruang dan waktu. Mediasi surrealis tentang runtuhnya gagasan, kita tentang tantangan kosmik yang tetap. Interpretasi ini menunjukkan bahwa Dali menggabungkan pemahaman tentang dunia yang diperkenalkan oleh teori relativitas khusus Albert Einstein. Ditanyakan oleh Ilya, ini kenyataannya. Dali menjawab bahwa jam tangan lunak tidak terinspirasi oleh teori relativitas, tetapi oleh persepsi surrealis tentang Cambridge yang meleleh di bawah sinar matahari. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita juga sudah menjelaskan lukisan mengenai lukisan Salvador Dali ya, yaitu alirannya apa tadi? Surrealisme. Kenapa surrealisme? Karena ada mimpi. Good. Yang kedua, siapa yang maju? Siapa? Reza. Oke. Reza, silakan maju Reza. Ada yang lainnya penyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lukisan yang saya identifikasi adalah berjudul The Son of Man. Senimannya bernama René Magritte. Alirannya surrealisme. Berkonsep terdiri dari seorang pria dalam mantel dan topi bowler berdiri di depan tembok rendah. Di luarnya adalah laut dan langit berawan. Wajah pria itu sebagian besar tertutup oleh hijau yang melayang. Namun mata pria itu terlihat mengintip dari tepi apel. Ciri halus lainnya adalah lengan kiri pria itu tampak menekuk ke belakang di situ. Setidaknya itu menyembunyikan sebagian wajah dengan baik. Jadi Anda memiliki wajah yang tampak apel menyembunyikan yang terlihat tetapi tersembunyi wajah orang tersebut. Itu adalah sesuatu yang terjadi terus-menerus. Segala sesuatu yang kita lihat menyembunyikan hal lain. Kita selalu ingin melihat apa yang tersembunyi dari apa yang kita lihat. Ada minat pada apa yang tersembunyi dan yang tidak terlihat oleh kita. Ketertarikan ini bisa berupa perasaan yang cukup intens. Semacam konflik bisa dikatakan antara yang terlihat yang tersembunyi dengan yang terlihat yang ada. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lukisannya menarik ya. Yang Reza pilih itu lukisan dari Rod Mardrey ya, dimana lukisan ini mengkonsepkan tentang seseorang yang intinya itu dia tidak ingin menampilkan atau menunjukkan wajah kesedihannya. Ya, jadi setiap lukisan itu seperti ini. Kalau kita nggak tahu konsepnya, kita nggak cari pengertiannya dan analisisnya, kita nggak akan tahu lukisan itu membahas tentang apa. Oke, next. Selanjutnya yang ketiga presentasi, siapa urutannya? Siapa? Kumala. Oke, silakan Kumala. Oke, ini lukisan Kumala pilih. Wah, lucu ya kalau Kumala. Silakan Kumala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan kerja analisis lukisan atau karya yang telah saya pilih. Judul karya yang telah saya pilih yaitu Plage, Flowers and Seed, Thistle of Heaven and Fruit of Stars yang dilukis oleh seorang seniman yang bernama Marianne dengan aliran yaitu naturalisme.
sertifikat ini dilukis di atas kertas. Dan lukisan ini merupakan koleksi Maria North yang menampilkan Gossypium perennium, Caesalpinium kaini. Oke. Terima kasih, itu saja analisis saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good job, Kumala. Tadi adalah apa? Nah, kenapa naturalisme? Karena ada pemandangan alam atau penampilan tanaman-tanaman, ya. Oke, urutan selanjutnya siapa? Rizal. Mana Rizal? Oke, Rizal. Please welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya yang saya pilih ini berjudul tentang lukisan sawah dan gunung. Nama senimannya Abdullah Suryo Subroto. Alirannya naturalisme. Ide atau makna yang ada pada lukisan. Pada lukisan gunung, apa yang dipahami Abdullah tidak sekedar keindahan, tapi juga potensi malapetaka. Sebagaimana yang dipahami oleh orang Jawa, gunung bisa memunculkan hal-hal yang misterius seperti makhluk halus. Abdullah jarang memasukkan unsur figur manusia di dalam lukisan, tetapi pemahaman masyarakat India Belanda bisa tertera pada lukisan ini. Ya, sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah Rizal siapa yang maju? Oke, Aisyah silakan. Nah, ini lukisan yang Aisyah pilih. Wah, menarik ya warnanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Miliani ingin menyampaikan analisis lukisan yang telah saya kerjakan. Saya mengambil lukisan yang berjudul Karnaval M. Madureira yang dilukis oleh seniman bernama Tarsila Doa Moral. Aliran lukisan ini naifisme. Kenapa naifisme? Karena di sini warna-warna yang dipakainya adalah warna yang sangat nyentrik, seperti warna-warna yang kekanak-kanakan yang disukai oleh anak-anak. Lalu konsepnya itu menggambarkan tentang suasana kota Belanda yang sedang melakukan karnaval. Terlihat dari aktivitas figur yang ada pada gambar tersebut, lukisan ini juga menampilkan warna-warna yang cerah serta bentuk geometris namun tidak dominan. Lukisan ini juga tidak detail dalam pembuatan objeknya, seperti pada objek manusia tidak ada mata hidup dan lainnya. Sekian analisis dari kami, analisis dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, betul. Tadi alirannya apa ini? Lihat dari warna-warnanya ya. Next, urutan selanjutnya siapa yang maju? Ya, Bu. Oke, Rehan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rani Paswandi. Di sini saya akan mempresentasikan inspirasi dari karya lukis yang saya pilih. Judulnya adalah Banteng Ukraina 3 tahun berjalan oleh hutan dan mengumpulkan kekuatan. Senimannya adalah Maria Primanchenko. Aliran yang digunakan adalah naifisme karena memiliki warna yang cerah. Konsepnya adalah menggambarkan tentang simbol dari bentuk babi hutan selama 3 tahun menelusuri hutan untuk mencari jati diri dan kekuatan yang ada pada dirinya. Lukisan ini juga menghilangkan persepsi tentang babi hutan yang terkenal garang, serem, berbahaya. Bahwa tidak semua hewan mempunyai sifat yang pemarah, tergantung dari situasi yang ada di sekitar. Sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, konsepnya sangat bagus ya yang dipilih oleh Rehan. Oke, urutan selanjutnya siapa yang maju? Siapa? Alia. Silakan Alia. Wah, Alia hari ini aktif banget ya. Aktif setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini
yang ada pada karya lukis ini adalah warna biru yang berdiri dalam teori warna Mart dan kelompok Girdler Reiter untuk prinsip spiritual. Lukisan-lukisan itu awalnya tidak dipahami dan ditertawakan atau bahkan diludahi. Itu adalah bagian dari koleksi pribadi Bernhard Kohler yang mendukung Franz Marc secara finansial dan menerima lukisan dari pelukis sebagai imbalannya. Sekian presentasi dari analisis seni lukis saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa lagi yang selanjutnya? Rohim. Oke, good. Rohim, silakan maju. Iya, di sini dong. Harus semangat, Rohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari analisis karya seni lukis yang diberikan oleh Bu Yuli. Judul karya lukis yang saya pilih adalah Harmony Red. Nama senimannya Hendrina Gisel. Oke, yes. Konsepnya atau ide makna yang ada pada lukisan ini, sebuah ruangan yang dihias dengan vas, buah-buahan dan bunga. Namun seperti yang dia lukis pada tahun 1908, dasar pemikiran saya tidak berubah, tetapi pemikiran itu sendiri telah berkembang dan sarana ekspresi saya telah mengikuti. Terus kain merah raspberry yang mewah dengan lingkungan pola biru dan energi tampaknya tertolak dari dinding, mengambil alih permukaan meja dan menyatukannya menjadi satu kesatuan. Menelan ruang tiga dimensi ruangan dan dengan mahir meledaskan dekorasi. Sekian hasil analisis dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Rohim, saya ada sedikit revisi buat kamu. Nanti di bagian konsep, kamu harus coba menganalisis mulai dari unsur-unsurnya, ya. Oke, Rohim? Nanti minggu depan, kalau kamu baru kumpulkan lagi AKPD-nya dan diberikan ke saya. Oke? Oke. Next, selanjutnya. Oke, silakan Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umairah Tulisa ingin mempresentasikan tentang analisis karya seni lukis berdasarkan aliran lukis. Saya mengambil lukisan ini dengan judul Girl Before. Oke, silakan. Saya mengambil lukisan ini yang berjudul Girl Before a Mirror. Ini dilukis oleh seniman Pablo Picasso. Aliran ini aliran kubisme karena ada gambar geometris itu yang kotak-kotak segitiga. Terus konsepnya itu gambar seorang wanita yang melihat bayangan di cermin yang mengungkapkan versi dirinya yang lebih gelap. Wajah wanita itu telah dibagi menjadi dua bagian, salah satunya disajikan dalam warna ungu muda yang tenang, sementara yang lain dicat kasar dengan cat kuning cerah. Refleksi menawarkan representasi lain dari subjek, di mana dia tampak lebih tua dan wajahnya cekung, mungkin sebagai gambar kematiannya. Terima kasih, segitu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ini perkembangan yang sangat dalam ya. Next, selanjutnya. Ayo. Oke, Faiz. Lukisan apa nih yang Faiz pilih? Kita lihat. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Ahmad dan saya berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil analisis seni lukis saya yang berjudul Head of a Man Going Pikun. Senimannya yang bernama Paul Klee. Alirannya adalah kubisme. Kubisme itu gambar itu bergeometris seperti ada segitiga seperti di gambar. Oke, konsepnya adalah adaptasi Klee dari manusia membagi wajah tua menjadi persegi panjang, oranye, merah, kuning, dan putih. Kotak geometris pada dalam lingkaran menyerupai topeng atau tambalan Harley Quinn.
Oleh karena itu, judulnya merujuk pada artis seniman Senecio. Segitiga dan garis melengkung di atas mata kiri dan kanan masing-masing memberikan ilusi alis terangkat. Penggunaan garis, bentuk, terigu, dan ruang lukisan semua menunjukkan prinsip-prinsip seni klik, di mana elemen grafis sederhana digerakkan oleh energi dari pikiran seniman. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang lainnya yang belum lanjut, ya silakan kalian bikin video presentasi lalu kalian kirim ke grup SBK. Paham? Paham. Kita kasih pulpen lagi buat teman-teman yang lain. Oke, sekarang kita akan mengulas kembali materi yang sudah kita bahas hari ini. Ya, kita lihat dari yang pertama. Apa yang dimaksud dengan aliran surrealisme? Yaitu aliran yang menggabungkan antara alam nyata dengan Oke, yang menggabungkan dengan antara alam nyata dengan alam mimpi. Yang kedua, apa bedanya aliran naturalisme dengan kubisme? Ayo. Kalau naturalisme berarti kalau kubisme yang berbentuk geometris. Good. Selanjutnya, ciri khas dari lukisan naivisme. warnanya Kanak-kanakan. Ya, lebih nyentrik dan gambarnya kartun. Oke, berarti alhamdulillah pemahaman untuk hari ini kalian semua sudah paham ya? Next. Oke, silakan dibaca kesimpulannya oleh Renal. Kesimpulan, terdapat 3 fungsi adanya aliran lukis, yaitu yang pertama fungsi primer, sarana bagi pelukis untuk mengungkapkan perasaan pribadinya. Fungsi ini berkaitan dengan rasa ketertarikan ketika melihat lukisan tersebut. Yang kedua, fungsi sekunder. Seni lukis dapat dijadikan sarana komunikasi atau memenuhi kebutuhan. Dan yang ketiga, fungsi fisik. Seni lukis memiliki nilai estetika tersendiri. Oke, itulah tadi kesimpulan untuk materi hari ini. Ya, next. Oke, saya mau minta survei dari kalian. Kira-kira untuk pembelajaran hari ini dari kolom A sampai D, yang mana yang kalian pilih untuk Bu Yuli? Betul. Kenapa yang A? Karena penjelasannya sangat satu asik. Terus apa lagi? Oke, dapat buah kita. Oke. Nanti untuk teman berikutnya saya kasih buah seperti itu lagi ya. Next. Oke, saya ingin bertahu untuk pelajaran selanjutnya atau pertemuan berikutnya, yaitu kita akan membuat sebuah praktek lukis. Siapa yang pengen banget untuk melukis? Banyak ya. Semoga ini bakal jadi bibit-bibit seniman muda ya. Oke. Jadi di depan kita akan membuat sebuah karya. Jadi di depan Yuri akan mendemonstrasi di depan kalian ya, bagaimana cara teknik melukis, lalu bagaimana cara melukis dengan detail, lalu bagian-bagian apa saja yang harus dan dimulai dalam melukis. Oke, next. Oke, sampai sini materi untuk hari ini. Ada yang ditanyakan lagi? Jelas Bu? Sudah jelas? Oke, Rohim duduk dulu Rohim. Sabar, dikit lagi baru 1 menit lagi kali ya. Oke, seperti biasa sebelum kita tutup pelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin Reha Reza. Oke, mari kita baca doa surat Al-Fatihah. Doa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan ya. Iya.
Yang